Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sore. Baik, untuk aktivitas kita pagi ini, mari kita berdoa lebih baik karena syukuran atas nikmat, rahmat dan pertolongan yang kita peroleh. Mari. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firjin, wajibna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Selamat, Bang. Mari. Halo Kang, ada pertanyaan lagi? Halo? Kena event, ya. Gimana, gimana? Ketika kita kena event tertentu, ya, dan kita bisa mengambil jarak dengan konten tersebut. Ya, dan kita langsung mengecek kan, tuh, kita kena nature apa gitu kan. Pastinya di dimensi 3 kan. Apakah dengan hanya menyaksikan aja itu udah kelar? Ya, itu kan biasanya yang dipraktekkan oleh teman-teman pemberdayaan diri kan seperti itu kan ya. Jadi hanya menyadari nature tertentu yang hadir, hanya menyadari aja. Apakah itu sudah bisa selesai? Itu kan. Apanya yang selesai? Tagihan ya, Tah? Iya kan? Halo? Ya. Halo? Halo, halo. Ya, 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 ya. Nangkap, nangkap, nangkap. Jadi, pertanyaannya ketika orang ngalami event, ya, Tah? Kemudian yang dilakukan adalah hanya menjadi penyaksi. Jangan menjadi penyaksi itu jangan dihanyakan gitu. Jangan dihanyakan karena menjadi penyaksi itu gini. Itu harus disusun dari bawah. Baru tahu apa artinya menjadi penyaksi. Cuman kadang-kadang tuh begini. Memang di dalam pembicaraan teman-teman di dunia pengembangan diri itu menjadi penyaksi itu artinya hanya soal kemampuan untuk berjarak pada pengalaman, ya toh. Padahal enggak gitu. Maksudnya paling tidak enggak hanya begitu. Gitu. Mari kita lihat. Mari kita lihat apa itu menjadi penyaksi. Menjadi penyaksi itu gini, mari kita lihat dari D3 gitu. D3 itu kan diri itu menjadi korban sebenarnya. Ya toh? Menjadi korban dari insting biologisnya atau insting sosialnya. Jadi diri itu hanya terus-menerus terjebak pada karep. Dan karep itu sifatnya sebentar susah, sebentar senang. Karep itu keinginan pemenuhan terus-menerus. Keinginan pemenuhan terus-menerus. Itu karep. Ya kan? Jadi diri itu diperbudak oleh karep. Kan seperti itu. Diperbudak oleh, kalau secara fisik, ya, oleh kebutuhan
biologis. Secara sosial, kan ada pemenuhan biologis, ada pemenuhan sosial. Pemenuhan sosial itu diri terus-menerus diperbudak oleh pemenuhan, keinginan pemenuhan semat, derajat, keramat. Kan gitu. Itu konteks, itu diri kalau D3. Gitu. Atau gini, kita kembali ke model ya. Memang ini harus teman-teman tuh harus uh, tetap kembali ke model dia biar rapi, biar pemahaman pengetahuannya itu utuh mengenai model. Ya kan? Kan gitu. Jadi ketika konteks aku yang hadir pada saya itu D3, kan gitu cara membahasakannya kan. Konteks aku yang hadir pada saya itu D3, maka saya itu akan terjebak pada sifat diri, konteks diri yang terus mengejar pemenuhan material. Di sini dia. Diri saya itu menjadi korban dari konteks diri D3. Apa isinya? Diri itu ya hanya punya kebutuhan pemenuhan terus-menerus. Gitu. Dikiranya dengan pemenuhan itu, maka diri itu menjadi berharga, menjadi bermakna. Tapi itu kan hanya ilusi. Kemudian D4. D4 itu dia sudah, diri itu sudah mulai punya kemampuan intelek. Sudah bernalar dia. Diri mulai bernalar. Kerjanya nalar itu ngapain? Kerjanya nalar itu membuat analisis. Analisis secara objektif. Dia sudah punya intelektual. Ya kan? Dia sudah punya kemampuan untuk diri itu menjadi pengamat pasif yang menghasilkan kemampuan intelek. Jadi pengamat pasif itulah yang bisa intelek. Asal dilengkapi bahasa gitu ya. Pengamat pasif. Observer. Diri itu sudah, jadi saya itu sudah punya kemampuan observer karena pada saya itu dihadiri oleh konteks aku D4 kan gitu. Observer aja sudah bagus. Dia mulai menghasilkan karya-karya intelektual. Ya, toh? Jadi menjadi penyaksi itu jangan hanya dihanyakan karena ada kerja di sana. Ada kerja diri gitu loh. Diri mulai intelek gitu. Ini adalah ranahnya para ilmuwan gitu. Jangan dihanyakan. Seperti itu.
Jadi ada kerja kesadaran maksudnya tuh. Kenapa saya itu mengejar pemenuhan? Karena itulah daya hidup, rasa hidup saya. Rasa hidup konteks aku pada saya. Ya kan? Kenapa saya kemudian tuh mampu bernalar, mampu menghasilkan intelektual? Ya karena itu rasa hidup konteks aku pada saya gitu. Jadi tidak bisa penyaksi itu dihanyakan. Nah, itu adalah rasa hidup yang tinggi dia, penyaksi itu. Nah itu yang kadang-kadang tuh kemudian direduksi hanya mengamati pengalaman. Apa maksudmu? Ya kan? Jadi mesti disebutkan dulu kapasitas self awareness setiap konteks aku ini. Lalu ya udah mana hasilnya gitu. Nah, kalau D5, nah ini baru mulai witness. Kemampuannya itu berpikir dia. Berpikir itu butuh menghasilkan kemampuan intelijensi. Di situ diri itu tidak hanya menjadi pengamat pasif, tetapi juga diri itu punya kemampuan untuk menjadi partisipan di dalam pengalamannya. Jadi sejak D4, diri itu sudah melampaui saya gitu. Ya kan? Jadi maksudnya menjadi pengamat, menjadi apa? Hanya menjadi penyaksi itu saya tidak mengerti sebenarnya. Karena sejak D4, diri itu sudah mulai melampaui saya. Hanya saja diri yang D4 itu dia subjek yang mengamati objek. Observer lah dia tuh. Kerjanya ngapain? Menghasilkan intelektual. Intelektual tuh ngapain? Oh, dia menganalisis. Analisis. Diri sudah punya kemampuan seperti itu. Itu kerjanya ngapain? Lah itu bikin karya. Bikin karya. Nah masalahnya ini kan gini. Masalahnya itu kadang-kadang orang ngajarin kontemplasi itu D3 aja belum, nalar aja belum hidup. Lalu kemudian disuruh jadi penyaksi loh. Gimana itu? Nalar aja belum hidup kok. Ya kan. Jadi D5 itu mulai ada intelijensi, mulai wilayah subjektif. Jadi kalau D4 itu ada kemampuan untuk objektif. Objektif. Ada pemahaman mengenai hukum-hukum objektif. D5 pemahaman sebenarnya yang objektif ini dia mulai subjektif gitu. Tapi subjektifnya D5 ini jangan disamakan dengan subjektif D3. Subjektif D3 itu sakare PDW. Sementara subjektif yang D5 itu subjektif yang sudah S besar. D3 subjektif yang
S kecil. Kan gitu. Maksudnya penyaksi itu, diri itu sudah mampu mengalami pengalamannya tanpa menjadi itu gitu loh. Diri itu dia mengalami langsung seluruh pengalamannya itu, tetapi tidak menjadi itu. Itu penyaksi namanya. Mengalami langsung dan tidak menjadi itu gitu. Bukan kok hanya mengamati. Apa maksudmu mengamati? Mengamati itu pekerjaan berat. Mengamati itu pekerjaan objektif yang berat. Belum tentu kamu bisa lulus sampai satu. Kecuali kamu dikerjakan oleh AI atau joki. Mengamati itu tidak mudah. Oi, Tidak mudah. Itu kerjaan para profesor. ayam. Nah, itu kerjaan bos ayam. Kerjaannya Pak Purbaya itu, observer itu. Bukan pekerjaan yang amati, saksikan. Bukan kayak gitu. Itu gimana itu kayak gitu. Itu nggak jelas. Itu pekerjaannya Pak Prabowo. Menganalisis seluruh sistem. Analisis seluruh sistem. D5 lebih besar lagi. Jadi kalau kita bikin tuh gini dia. Kita bikin mulai D4 itu bernalar. D5 itu berpikir. D6 tuh kecerdasan yang berbeda dia. Kalau ini kolalo, kalau ini kakolalo itu mulai berpikir. Jangan-jangan tuh nggak ngerti dia bernalar berpikir tuh bedanya apa sehingga kok hanya ngamati, saksikan, wah iku wes, ndak masuk iku. Karena memang di masyarakat kita itu menurut saya ya tidak rapi pembelajaran spiritual itu. Pokoknya kamu ya saksikan saja. Maksudnya apa? Gitu. Nggak jelas posisi konteks dirinya. Dikira penyaksi itu gampang kali. Itu nggak bisa dilakukan oleh orang yang oleh diri yang D3 atau D4 gitu. Jadi jangan jadi penyaksi. Tahu nggak dia maksudnya penyaksi itu kan kesadaran D5. Dia sudah punya kakolalo. Itu pekerjaannya para ahli kuantum. Karena di situ dia adalah punya jadi penyaksi itu suatu kecerdasan gitu loh. Yang melampaui kecerdasan observer. Kan gitu. Kalau ini dia reasoning, bahasa Inggrisnya. Kalau ini dia think. Reasoning, kalau ini thinking. I think. Jadi diri itu dia sudah melampaui sekaligus meliputi. Dia tidak lagi menjadi pengamat pasif, tetapi sudah pengamat aktif. Makanya diri bisa menulis kodo di situ. Itu penyaksi itu bisa nulis kodo. Kalau reasoning, kodo ini dijadikan kodar. Oh ini pekerjaan sulit ini Mas Camim.
Ini dua kecerdasan yang tinggi. Nah, masalahnya itu, masalahnya adalah di luaran sana itu membahas spiritual tuh bukan suatu level kecerdasan gitu loh. Sembarangan. Loh, makanya harus dipastikan dulu sejak awal. Yang kamu sebut spirit itu apa? Diri dengan berbagai macam level kecerdasan, bukan kok praktek-praktek. Jangan-jangan tuh nggak ngerti yang spirit itu apa gitu. Itu persoalannya, itu persoalan kita di Indonesia itu tidak jelas spiritualitasnya itu tingkat kecerdasan gitu. Kecerdasan yang ada pada diri. Kalau D3 kecerdasannya apa? Kecerdasan reptil, mamalia, setania gitu, itu dia. Itu kecerdasan D3. Mendingan bahas spiritual itu sebagai level kecerdasan diri. Kalau D3 kan dia kecerdasan, sebut saja reptil, mamalia itu jangan dispasi ya. Mamalia itu jangan dispasi. Mamalia. Jangan mamalia, jangan. Mamalia dan setania gitu. Ini kecerdasannya dia, ahli tipu-tipu, ahli apalagi. Ya pokoknya kecerdasan itu yang dimiliki oleh diri sehingga saya nanti ya mengikuti itu gitu. Jadi kalau kita ngomong spiritual, mari kita ngomong soal level kecerdasan diri. Kapasitas self-awareness. Ya, kan gitu, kapasitas self-awareness. Itu adalah kecerdasan diri. D4 saja diri itu sudah mampunya kecerdasan reasoning gitu. Nggak punya kemampuan kecerdasan reasoning. Nggak punya kemampuan reasoning. Gitu. Reasoning itu melahirkan apa? Filsafat, sains. Makanya dibaca buku Power Force. Makanya dibaca buku Dissolving Ego. Kan gitu. Oke? Jadi jangan ya penyaksi, amati, apaan kayak gitu. Makanya tidak mungkin sebenarnya dia dominan D5 kalau D4 itu belum. Tidak mungkin dia D4 kalau saya itu masih dikuasai D3. Kan begitu urutannya. Makanya di apa bacaannya itu buku Power Force Hawking yang 3 itu aja gitu. Jangan kemana-mana dulu. Tuh lihat. Kecerdasan dan rasionalitas itu muncul ketika kecerdasan reptil, mamalia, dan setania itu sudah dilampaui gitu. Ya kan? Baca buku TLOC, kamu jangan nggak ada bukunya belajar itu. Harus ada bukunya, harus ada buku patennya gitu. Reasoning dan rasionalitas itu muncul ketika saya itu sudah tidak dominan dihadiri oleh konteks D3. Gitu.
Nah, bagaimana itu biar bisa cepat evolusi saya itu? Pakai D6 dia evolusinya itu. D6 itu punya 3 kemampuan. Nanti punya kemampuan untuk mensucikan diri. Apa saya itu nanti pengaruh-pengaruh D3 itu bisa dilarutkan. Nanti nalar akan tumbuh, berpikir tumbuh. Nanti ada kecerdasan yang ketiga. Ini yang sulit. Dia bukan kolalo, dia bukan kakolalo, tapi pandehau. Kecerdasan pandehau. Ya. Ini mungkin tidak ada dalam kategori barat, tapi ada sebenarnya. Dia punya kecerdasan pandehau. Apa kalau bahasa ininya tuh? Dia marifat dengan ruhnya. Cerdasan pandehau hano wuto gitu. Oh, ini tinggi sudah. Kecerdasan itu suatu kecerdasan yang lebih tinggi. Kecerdasan pandehau hano wuto itu ngapain? Dia mampu mengidentifikasi rasa hidupnya pada Tuhan dan mampu mengidentifikasi rasa hidupnya pada Kamieha. Itu tinggi sekali sudah. Itu pokoknya TOP BGT kalau sudah kamu punya kecerdasan Pandehau Hano. Kamu bisa mengidentifikasi Pandehau Hano Wutone Kasemie Hano dan Pandehau Wutone Kamieha. Gitu. Itu bisa mengidentifikasi rasa hidup dirimu pada Allah dan bisa mengidentifikasi rasa hidup dirimu pada saya. Wah, itu sulit, Sulit. Namanya bersaksi musahadah. Kamu bisa bersaksi. Nah, kita kan disuruh bersaksi. Sahadat itu kecerdasan paling tinggi. Tidak mudah itu. Orang disuruh bersahadat itu. Membaca kalimat sahadat gampang. Bersahadat itu sulit. Itu kecerdasan para nabi. Filsuf belum bisa itu. Apalagi hanya S1 itu belum bisa. Itu suatu kecerdasan pandehau hano. Mendingan kita gitukan, kita definisikan begitu bahwa bersahadat itu adalah suatu kecerdasan pandehau hano wuto gitu. Iya kan? Kecerdasan what am I gitu. Ini tidak gampang itu diri itu bersahadat itu. Tidak mudah. Sulit. Bernalar aja sudah sulit. Yang gitu. Iya kan? Jadi kalau diri itu, ya, kalau diri itu sudah bisa bersahadat, oh pasti bisa berpikir, pasti bernalar. Kenapa? Lo berpikir dan bernalar itu kemampuan di bawah bersahadat. Itu. Dan mulai berpikir itu mulai sebagai witness yang bersaksi dia. I think. Ya, kan? Jadi jangan hanya mengamati, biarkan itu
pemahaman mengenai konteks diri itu ndak lengkap itu kalau hanya kayak gitu. Karena di sini kalau kita ngomong soal spirit, kita mesti ngomongin soal kapasitas ruh. Ya, toh? Kapasitas ruh yang hadir pada saya. Mau ngomong apa lagi coba? Kalau ruh yang D3 itu ruh yang ada pada setan, yang ada pada apa? Ruh yang ada pada binatang, reptil, mamalia gitu. Ruhnya ya begitu. Kalau D4 itu ruh para intelek, itu belum cukup itu untuk beragama dia. D5 juga belum cukup, tapi sudah mau butuh agama itu. Kayaknya aku butuh deh. D6 itu mungkin masuk agama bumi dia. Rasa hidup diri pada saya gitu. D7 baru rasa hidup diri pada kasemyemiha. Nanti D8 ada babnya lagi itu. Harus bisa menerangkan Robinas, Malikinas, Ilahinas. Tidak mudah. Tidak mudah. Jadi jangan jangan entengkan soal penyaksi itu. Gitu. Seperti itu. Itu ruh yang bisa bersahadat itu ruhnya para nabi-nabi, ya toh? Ruhnya para nabi-nabi. Dan diusahakan ruh yang hadir pada saya itu ya ruhnya para nabi, ruhnya para mursyid, kan gitu toh. Ruh yang tercerahkan secara robbani. Tidak gampang gitu. Gitu Mas Jamim. Jadi yang bertanya itu loh, suruh baca Power Force dulu. Suruh baca Dissolving Ego dulu, jangan ngambil dari sana, tanyain di sini. Jangan, di sini itu spesialis pelajar pengajar sistem kedirian. Nah itu dikritik ini sama Mas Batam Mahfud. Ya, memang seperti itu kenyataan dalam kebanyakan yang terjadi, mengamati dan biarkan tidak ada andil. Nah, itu kan ruhnya nggak pintar. Itu ruh, jangan-jangan tuh ruh D3 bahasanya D9. Ya, jangan-jangan di sini kalau bahas spiritual itu bahas level ruh, musahadanya ruh itu. Bukan soal teknik letting go, itu nggak belajar teknik di sini. Bukan soal teknik, ini soal kapasitas ruh, soal kecerdasannya ruh. Gitu. Bukan soal teknik. Bagaimana teknik melepaskan dan belajar itu. Itu mudah itu. Asalkan ruhnya mampu melakukan itu. Ini belajar makomatnya ruh. Itu ya. Dan makanya panduannya itu Power Force, Dissolving Ego, sama buku TLOC. Itu aja manut toh. Kamu pelajari itu cerdas nanti kamu. Seperti itu ya. Atau jangan-jangan ini belum baca buku Power Force. Coba-coba sini siapa yang belum punya baca buku Power Force? Dissolving Ego. Nanti kamu punya dulu aja buku Dissolving Ego itu, ya.
Kamu punya aja, itu kamu baca-baca. Oh, kalau bahas ego itu adalah kecerdasan ruh yang ada pada binatang. Ngapain? Ya itu, ada yang kalau di kampung itu binatang itu, ada binatang itu yang kemasukan ruh, bukan hanya ruh reptil, mamalia, tapi juga ruh jin gitu. Kayak binatang K2 gitu, Anoa itu ada jinnya itu. Menurut orang-orang tua di kampung. Matanya merah gitu melotot gitu. Itu ada ruh jinnya di situ. Kata orang-orang tua di kampung. Jadi ada binatang itu yang bisa ini oleh jin gitu. Gitu. Jadi kalau kita ngomong spiritual ya, saya ulangi lagi, itu ngomong soal level kecerdasan diri. Tetapi saya menghindari ruh itu. Kata ruh itu saya hindari kenapa? Biar saya tidak campur istilah dengan ahli-ahli yang lain. Gitu. Soalnya kan banyak ahli ruh ini. Dan gitu. Saya pakai cerdasan ruh itu namanya Pandeho Hanouto gitu. Itu dalam bahasa Muna, pandai itu adalah kemampuan mengidentifikasi rasa hidup ruh, rasa hidup dirinya. Itu pandai dia. Jadi mampu identifikasi, mampu identifikasi rasa hidup diri. Tahu kamu rasa hidupnya kucing? Nggak tahu. Tahu rasa hidupnya uh, kacang hijau? Nggak tahu. Yang saya tahu itu adalah rasa hidup pada saya. Kan gitu. Nah, iya, kalau istilah ruh nanti malah dikira mau dirukiah gitu. Kita pakai saja rasa hidup diri. Kalau bahasa munanya itu dadi hanowuto. Ya kan? Dadi hanowuto, rasa hidup diri pada Allah. Dadi hanowuto ne kasemie hano dan dadi hanowuto ne kamieha. Oh, itu kamu butuh kecerdasan diri loh ya. Tinggi sekali. Dadi hanowuto ne kamieha. Rasa hidup diri yang benar itu utuh langgeng ya. Rasa hidup diri yang utuh langgeng pada kamiha itu di D6. Rasa hidup utuh langgeng pada Tuhan itu D10 dia. Tapi belajarnya mulai D7, D8, D9 nanti D10. Utuh langgengnya itu penuh di D10. Nanti dari situ muncul apa ya? Pengetahuan. Nanti dari D10 itu akan tahu rasa hidupnya ruh yang hadir pada pohon, ruh yang hadir pada binatang itu nanti, tapi itu pelajaran yang berbeda lah ya. Kita kan hanya mempelajari rasa hidup ruh yang hadir pada saya. Ya, pada kamieha gitu, tidak pada yang lain. Itu harus dibatasi. Nanti ada yang bertanya, Bang, gimana rasa hidupnya ruh pada ubur-ubur? Kenapa? Oh, saya ini bisnis ubur-ubur, Bang. Ya nggak tahu saya. Dulu pernah mau diajarin rasa hidup ruh pada jin. Sama Simba itu mau ngajarin, tapi sama Mbak dibatalin. Enggak, kamu hanya belajarnya rasa hidup ruh pada kamiha itu udah cukup. Nggak usah ke alam-alam sana. Artinya kan ada gitu ya. Nggak usah ke sana, cukup pada kamiha.
urus itu kemanusiaan. Nggak usah urus di luar itu. Urus KBH saja itu biayanya berat. Jadi itu spiritual yang ada di PC itu gitu Mas Jamim. Ya, tuh. Spiritual yang ada di PCI gitu, pokoknya kita teman-teman di sini itu fokus saja dulu. Ya bukan berarti nggak boleh belajar tempat lain, tapi kalau mau masuk ke TBP, kelasnya PCI itu, kamu harus tertib dengan tabel sistem kedirian. Itu tertib. Kamu bernalarnya itu pakai nalar tabel sistem kedirian. Ini kan sebenarnya di garis begini biar kamu mampu bernalar di sistem kedirian kan. Nah sembarangan nalar kamu bawa. Jangan bawa nalar di sebelah, di sini. Nanti kembalikan lagi ke nalar sistem kedirian gitu. Gitu. Gitu ya teman-teman. Terus pokoknya untuk menertibkan nalarmu, ya biar bisa bernalar, biar kamu bisa punya kolalo, pada tabel kedirian tuh baca 3 buku gitu. Jadi kalau harusnya itu diri itu sudah mampu sahada, dia mampu berpikir. Ya toh, dia juga mampu bernalar. Jangan dibilang kok saya sahada saja, tidak usah berpikir, tidak usah bernalar. Oh itu pemenuhan itu. Pemenuhan kuasa. Nggak mungkin saya itu kok mampu bersahadat tapi tidak mampu berpikir, tidak mampu bernalar, itu nggak mungkin. Karena bersahadat itu level paling tinggi. Kemampuan ruh yang paling tinggi. Ya, kan? Kemampuan ruh paling tinggi. Sudah melewati yang berpikir dan bernalar. Seperti itu. Itu yang penting. Jadi tidak bisa kita bilang spiritual itu tidak harus kuat bernalar. Loh. Makanya di dalam sistem kedirian, termasuk dalam Hawking, nalar itu sebagai tangga spiritual. Tangganya aja kamu nggak bisa, apalagi puncaknya. Di tangga aja kamu nggak bisa napak. Belum sampai. Ini tangga spiritual. Kalau D5 itu baru apa ya? Mungkin kita bilang itu nilai-nilai spiritual. Baru value-nya. Dan memang kalau kita lihat gitu, alam lalu ini kan alam veili. Alam veili dia. Veili itu bahasa Inggrisnya value. Kayaknya bahasa itu ngambil dari bahasa Muna kayaknya. Dari veili jadi value gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya value, bahasa Munanya itu veili. Gitu. Seperti itu. Jadi tangga spiritual, value spiritual, nilai-nilai spiritual, itu dimensi 5. D6 itu udah pencerahan dia. Pencerahan spiritual. Nah kadang-kadang tuh kita kalau kita ngomong,
Kalau kita ngomong itu seolah-olah sudah mengalami pencerahan spiritual. Bernalar aja belum, di tangganya saja belum. Ya, di tangganya saja belum. Harus di tangga spiritual itu kita harus selesai. Ya kan? Habis itu baru di kante. Kalau berpikir itu dia baru kante kalau dalam bahasa Muna itu. Jadi rumah itu baru di teras dimensi 5 itu. Rumah panggung itu gambaran spiritual, tangga spiritual, lalu di terasnya, di kantenya, lalu masuk rumah itu baru pencerahan spiritual. Ini di tangganya aja, jangan pakai tangga dong, katanya langsung di dalam. Mau naik apa kamu kalau di dalam itu? Siluman itu. Orang itu mesti tangga itu penting untuk dari bawah. Ya, yang nggak perlu tangga spiritual itu malaikat. Gitu. Masalahnya kamu bukan tipe malaikat. Gitu. Ya, si paling spiritual itu kemudian berbahaya dia. Seolah-olah sudah mengalami pencerahan spiritual, tapi tangga spiritual aja enggak tahu. Teras spiritual aja enggak tahu. Tiba-tiba masuk rumah. Aku maling lewat jendela. Iya. Itu yang berbahaya itu di masyarakat kita itu kurang-kurang rapi lah. Jadi berbicara seolah-olah itu sudah mengalami pencerahan spiritual, tahapan-tahapannya tidak bisa. Nah, itu buah pepaya bermacam-macam itu Mas Camim. Bahaya mengancam itu ilusi sudah mengalami pencerahan spiritual. Ilusi sudah mengalami pencerahan spiritual. Gitu. Saya kira itu kan jam 8 saya ada sesi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih Bang. Bagi teman-teman yang belum memiliki 3 buku pendasaran diri ya, itu ada Transcending Level of Consciousness, ada Solving Ego sama Power Force ya. Teman-teman yang pengen memiliki bisa capri ya. Insya Allah kita nanti malam lanjut finansial terapi ya. Tunggu aja linknya. Terima kasih. Kita bertemu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.